Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita berbagai macam rahmat dan kasih sayangnya, sehingga di malam hari ini kembali kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka kita mempelajari sebuah ilmu yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat menjadi sebuah sebab Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, menyayangi kita, dan dengannya kita bisa mudah dalam melangkahkan kaki kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adikku sekalian, di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, di mana pelajaran ini adalah pelajaran yang paling pokok, pelajaran yang paling utama, pelajaran yang wajib atas setiap kaum muslimin untuk dia mempelajari perkara ini. Dan kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Cahaya Ikhlas dan Sehatnya Hati. Kita lanjutkan pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa apabila kalian wahai hamba-hamba Allah ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kalian mengharapkan perjumpaan dengannya di surganya, kalian ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya, apabila kalian ingin meraih ridhonya, maka hendaklah kalian mengerjakan amalan yang saleh. Hendaknya kalian mengerjakan amalan yang saleh. Jadi syarat
untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengerjakan amalan yang soleh. Mengerjakan amalan yang soleh. Apa makna amalan yang soleh? Amalan soleh adalah amalan yang terkandung dua di dalamnya, yaitu ikhlas, dikerjakan dengan ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah. Kemudian yang kedua, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan amalan tersebut. Jadi inilah syaratnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Tuhannya, siapa saja yang mau melihat kepada kemuliaan dan keagungan wajah Allah di surga, siapa yang mau masuk surga, siapa yang mau meraih ridho Allah, syaratnya hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, yaitu dia kerjakan amalan itu dengan ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah, dan dia mengerjakan amalan itu pas sesuai contoh yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna amalan yang soleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Yakni maknanya adalah janganlah dia mengerjakan suatu ibadah dengan dasar atau tendensi-tendensi selain dari mengharapkan wajah Allah. Misalnya dia menginginkan pandangan manusia, atau dia menginginkan pujian manusia, atau dia menginginkan harta duniawi semata. Jadi ini dua syarat yang dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yaitu apabila seseorang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia tunaikan dua syarat ini. Yang pertama, dia beramal dengan amalan soleh. Kemudian yang kedua, janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Jangan dia menghadirkan niat-niat yang lain di dalam hatinya. Jangan dia mengharapkan pujian dari manusia dengan ibadahnya. Jangan dia berbuat sum'ah dalam ibadahnya, ingin didengar-dengar oleh manusia. Dan jangan dia mengharap-harapkan dunia semata dalam ibadah tersebut. Inilah makna hendaklah dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berkaitan dengan ayat ini, ada sebuah hadis yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa ayahnya berkata, neneknya berkata, bahwa beliau mengatakan, dahulu kami bertugas untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari, dan banyak manusia yang bertugas. Maka ketika sampai giliran kami pun menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Maka kami pun berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat kami. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya karena mendengar perbincangan-perbincangan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada kami, apa yang kalian perbincangkan? Apa yang kalian bahas? Apa yang kalian ceritakan? Maka kami pun berkata, kata beliau, sesungguhnya kami sedang memperbincangkan tentang perkara Al-Masih Ad-Dajjal, manusia yang paling kafir. Kami membahasnya dan kami pun takut dengannya. Kami takut terhadap Al-Masih Ad-Dajjal. Atau sebelumnya beliau mengatakan, kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami sedang memperbincangkan tentang Al-Masih dan Al-Masih Ad-Dajjal, dan kami pun takut kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, Nabi berkata, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian apa yang paling pantas kalian takuti, lebih takuti daripada Al-Masih Dajjal? Apa yang paling harus kalian takuti daripada Al-Masih Ad-Dajjal?
Maka kami pun berkata, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, asyirkul asgor, yaitu syirik yang kecil. Kemudian kata Nabi SAW, yaitu orang yang melaksanakan solat, kemudian dia perindah solatnya karena dia tahu manusia sedang melihatnya solat. Artinya apa? Dengan solatnya itu dia harapkan pandangan manusia, dia harapkan pujian masuk manusia. Maka inilah kata Nabi SAW, syirik asgor, syirik yang kecil, dan ini lebih mengerikan, lebih menakutkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal, kata Nabi SAW. Jadi adik-adikku sekalian, pahami perkara ini supaya kita bisa selamat dari perkara yang paling besar ini, perkara yang paling mengerikan. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar, perkara yang sangat mengerikan. Sampai-sampai di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kalau Dajjal datang kepada kalian, jangan coba-coba kalian memperlihatkan diri kalian kepadanya. Jangan kalian mendatanginya. Tutup rumah-rumah kalian. Jangan kalian mau bertemu dengan Dajjal, karena fitnahnya sangat besar. Siapa saja yang berjumpa dengannya dengan keimanan yang kerdil, dengan keimanan yang kecil, maka pasti dia akan dibuat kafir oleh Dajjal karena besarnya fitnah Dajjal. Namun kata Nabi SAW, adik-adikku sekalian, syirik kecil, syirkul asgor, lebih berbahaya daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Inilah pengajaran Nabi SAW, dan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Jangan kalian persekutukan Allah dengan sesuatu apapun kalau kalian mengharapkan perjumpaan dengannya. Kalau kalian ingin memandang kepada wajahnya di dalam surganya, kalau ingin kalian mendapatkan ridhonya, beramal solehlah, dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hendaknya kalian murnikan niat-niat kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan di dalam hati bahwa salatku ini, puasaku ini, zakatku ini, hajiku ini, baca Al-Qur'anku ini, saya menghafal ini, saya menghafal Al-Qur'an semata lillah, karena Allah, bukan karena selainnya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung oleh manusia. Jadi inilah makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Kahfi ini, ayat 110. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Allah Subhanahu wa taala katakan, dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah bahwa tidak ada lagi manusia yang lebih baik tentang cara beragamanya dibandingkan orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan kebaikan, dalam mengerjakan amalan. Inilah manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling ikhlas, manusia yang paling tulus dalam pelaksanaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adikku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian seluruhnya. Ketahuilah bahwa derajat kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah diraih dengan banyaknya harta, bukanlah diraih dengan pangkat dan kedudukan, dan bukan pula diraih dengan bagusnya garis keturunan, dan tidak pula diraih dengan warna kulit yang indah. Akan tetapi adik-adikku sekalian, ketahuilah
derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang paling ikhlas dalam beramal dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang kepada bentuk-bentuk tubuh kalian, wajah-wajah kalian, dan tidak pula memandang kepada harta-harta kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati dan amalan kalian. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala pandang dari hambanya. Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada hati dan amalan kalian. Allah tidak memandang kepada keelokan wajah-wajah kalian, kebagusan badan-badan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada banyaknya harta-harta kalian. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat dari kalian adalah bagaimana hati kalian dalam beramal dan bagaimana amalan kalian, pelaksanaan amalan kalian. Bagaimana tata cara pelaksanaan amalan kalian. Hanya dua ini yang Allah Subhanahu wa taala pandang dari hambanya. Bagaimana kondisi hati, niat kalian dalam beramal, dan bagaimana tata cara kalian beramal. Maksudnya adalah, apakah hati kalian hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan surga Allah, ataukah mengharapkan juga yang selainnya? Dan pelaksanaan ibadah kalian, apakah kalian hanya mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kalian membuat-buat sendiri amalan itu tanpa ada contoh dari Nabi, atau kalian mencontoh selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang Nabi tidak pernah tuntunkan? Maka ini seluruhnya adalah amalan yang sesat, amalan yang tertolak. Harus terkumpul dari dua perkara ini kalau mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, harus mengumpulkan dua perkara ini. Pertama, kerjakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam pelaksanaan itu. Atau yang pertama, ikhlas dalam melaksanakan ibadah, kemudian yang kedua, cocokkan dengan tata caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Inilah amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang akan Allah Subhanahu wa taala balasi dengan surganya. Inilah amalan yang dapat mengantar seseorang kepada perjumpaan dengan Rabb-Nya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adik-adikku sekalian, pahami ini agar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang tidak merugi dalam beramal. Karena banyak manusia nanti di akhirat yang betul-betul rugi dengan kerugian yang besar, karena dia tidak bisa meraih pahala dari apa yang dia kerjakan di dunia. Dia tidak bisa meraih amalan sholatnya. Dia tidak bisa mendapatkan pahala dari puasanya. Dia tidak akan mendapatkan ganjaran dari zakatnya. Dan dia tidak akan mendapatkan balasan dari pelaksanaan hajinya. Karena apa? Karena dia melaksanakannya tidak ikhlas kepada Allah, atau dia melaksanakannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia pun menjadi orang yang sangat merugi, orang yang bangkrut, orang yang tidak meraih apapun dari hasil amalannya di dunia ini. Maka hendaknya kita betul-betul memahami perkara ini agar kita terlepas dari kerugian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis yang sangat mulia dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yughillu alaihinna qalbu mu'min, ikhlasu amali lillah, wan nasihatu liulatil muslimin, waluzumu jama'atihim, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal, ada tiga perkara yang hati seorang muslim tidak akan mungkin mengkhianatinya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, dan yang ketiga adalah tetap bersama di atas jamaah kaum muslimin karena seruan mereka meliputi yang di belakang mereka. Jadi ini dah 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hati seorang muslim tidak akan pernah mengkhianatinya. Dan yang pertama adalah ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah adik-adikku sekalian, ikhlas itu adalah ruh amalan seorang muslim dan sifatnya yang paling penting. Tanpa ikhlas, maka kesungguhan dan amalannya bagaikan debu yang berterbangan, sia-sia tak berguna. Tidak ada amalannya yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan. Ikhlas adalah amalan hati yang paling penting berdasarkan kesepakatan seluruh imam kaum muslimin. Karena amalan ikhlas adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebab di dalam ikhlas itu terdapat tawakal kepada Allah, terdapat takut kepada Allah dan mengharap kepadanya. Sedangkan amalan anggota tubuh itu mengikutinya. Jadi ikhlas itu atau niat itu kalau mau diperumpamakan, dia itu seperti ruh dan amalan itu seperti jasad. Di mana apabila jasad ini ditinggalkan oleh ruh, maka matilah dari seluruh jasad itu. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, memahami tentang hukum-hukum perkara dari keikhlasan ini, perkara niat, itu jauh lebih penting daripada memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan anggota badan. Karena kenapa? Kalau niat ini atau ruh itu meninggalkan jasad itu, maka matilah dari seluruh jasad itu. Maka dengan demikian wajib atas setiap kaum muslimin untuk senantiasa mengikhlaskan hati-hati mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi mereka untuk mengetahui tentang perkara-perkara ikhlas, mengilmui tentang perkara-perkara ikhlas ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, disuruh sampaikan kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disuruh menyampaikan bahwa katakanlah kepada manusia, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kalian kepada Allah di atas hujjah yang nyata. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kalian beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Maka dari itu adik-adikku sekalian, ikhlas adalah sifat yang paling utama yang wajib dimiliki oleh seluruh kaum muslimin. Karena dengan itu mereka mengharapkan wajah Allah dan kampung akhirat dengan dakwah mereka, dan mereka pun mendamaikan di antara manusia serta mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seruan keikhlasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengajak manusia untuk beribadah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk
Allah Subhanahu wa taala dan dilarang untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dalam beribadah kepadanya. Baik, sampai di sini dulu adikku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya nanti insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.